Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sari dengan NIM 17096222028. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis yang saya beri nama Tas Keiko Handmade. Deskripsi bisnis. Beberapa tahun terakhir, industri tas rajut telah mengalami perubahan besar. Sejalan dengan perkembangan tren fashion dan selera konsumen, bisnis di industri ini menghadapi tantangan untuk tetap berkembang dan relevan dengan masa kini. Desain yang mengikuti tren masa kini tentu akan menarik minat konsumen dan meningkatkan image penggunanya. Tas Keiko Handmade hadir untuk memenuhi minat konsumen terhadap fashion yang sedang tren di zaman sekarang. Gambaran umum produk. Bahan utama yang digunakan adalah benang rajut tas cangkih cotton tube dengan ketebalan 25 mm yang berbahan halus, lembut, dan lentur. Untuk warna yang digunakan adalah warna pastel dan warna neons. Ukuran tas juga akan bervariasi mulai dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Produk yang dihasilkan berupa tas rajut wanita dengan model tote bag, handbag, dan sling bag. Nantinya tas rajut ini akan dipadukan dengan rantai sebagai aksesoris dan holder tambahan. Analisis SWOT. Untuk strength-nya, terbuat dari bahan yang kuat dan tebal, menghasilkan kesan eksklusif dan terasa spesial, unik, pelengkap pencantikan dan aksesoris. Untuk weakness-nya adalah sulit jika diproduksi dalam skala besar, memiliki berat yang lebih mahal, dan harga yang lumayan mahal. Untuk opportunity-nya, yaitu sedang menjadi tren dan diminati kalangan anak muda, dan dapat menjadi pilihan untuk mendukung dan mengurangi penggunaan plastik. Dan triknya akan muncul pesaing tas rajut merek lain dan produk impor, serta selera konsumen yang berubah-ubah. Kemudian, untuk di tahap produksi, yang pertama kami harus melakukan observasi dan survei untuk mengetahui keadaan pasar. Kemudian melakukan kegiatan pengadaan dan pemilihan bahan yang berkualitas dan menyediakan tempat atau alat-alat penunjang. Terakhir adalah membuat sampel agar mengetahui kekurangan dari produk yang telah dibuat. Pembuatan produk. Alat yang dibutuhkan ialah gunting dan mesin jahit. Untuk bahan yang diperlukan diantaranya ada benang candy atau kanki, rantai tas, dan label merek. Tutorial. Yang pertama, buatlah simpul hidup. Caranya ambil benang yang lebih pendek, kemudian pegang di tangan kanan, dan letakkan di bawah benang yang lebih panjang. Tarik benang yang lebih panjang hingga membuat simpul hidup. Lakukan hal yang sama hingga terbentuk 6 rantai. Pada putaran akhir, masukkan jari ke dalam simpul rantai kelima, kemudian tarik hingga membentuk ke simpul. Ulangi sampai simpul pertama. 4. Lakukan langkah ketiga pada sisi sebelahnya hingga terbentuk ada 6 pasang loop. Kemudian, ulangi langkah 3 dan 4 hingga mempunyai 7 baris. Kemudian pada baris ke-7 buatlah pembatas dengan memasukkan benang pada semua simpul, kemudian tarik untuk mengencangkannya. Untuk membuat tali pada tas, cara yang dilakukan adalah dengan membuat simpul hidup sampai berantai-rantai. Kemudian apabila ingin memakai tas rantai sebagai aksesoris atau holder tambahan, maka Anda dapat memasang rantai tas yang panjangnya sesuai ukuran pada sisi kanan dan kiri. Nah, untuk pengemasan, nantinya tas akan dilapisi dengan dust bag terlebih dahulu agar terhindar dari debu. Kemudian dikemas ke dalam kardus yang sesuai dengan ukuran tas. Untuk pemasaran dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara offline dan online. Untuk offline dilakukan dengan membuka toko kecil dan mengikuti pameran. Sedangkan pemasaran online dilakukan dengan promosi melalui sosial media dan berjualan di toko online atau e-commerce. Nah, untuk biaya yang dibutuhkan untuk membuka usaha ini, dengan produksi sebanyak 100 pieces tas ukuran kecil membutuhkan modal sebesar 10.125.000. Berikut adalah rinciannya. Dengan modal yang sudah disebutkan sebelumnya, dalam 1 tahun usaha ini akan memperoleh keuntungan sebesar Rp21.010.000. Berikut adalah perhitungannya. Nah, untuk jadwal kegiatan, pada bulan pertama saya akan membuat proposal kegiatan, kemudian survei lokasi dilakukan pada bulan kedua, praproduksi dilakukan pada bulan ketiga, dan melakukan produksi dan pemasaran produk pada bulan 3, 4, dan 5. Kemudian melakukan evaluasi pada setiap bulannya. Baik, sekian pemaparan tentang proposal bisnis yang telah saya buat.
Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.